Di sudut pasar Senen yang semrawut, hiduplah seorang preman bernama Badri. Tubuhnya kekar dengan bekas luka di lengan kanan, bukti dari berbagai perkelahian yang pernah ia menangkan. Wajahnya yang selalu keruh dengan alis tebal yang menyatu membuat siapapun yang dipandangnya merasa tidak nyaman. Badri dikenal sebagai sosok yang kejam, tak segan menyiksa pedagang kecil yang terlambat membayar upeti atau berani melawannya. Tangannya yang besar selalu memegang golok kecil berkarat, yang ia beri nama si Gatal, karena katanya senjata itu selalu ingin mencakar daging orang yang menentangnya. Setiap pagi, saat pasar baru mulai ramai, Badri sudah berkeliling dengan langkah berat, menginjak-injak sayuran atau buah yang terjatuh dari lapak pedagang. Matanya yang tajam mengawasi setiap gerak-gerik para penjual, mencari siapa yang bisa ia tekan hari itu. Suaranya yang parau dan kasar seringkali memecah keramaian pasar, mengutuk atau mengancam siapapun yang dianggapnya lemah. Para pedagang tua biasanya menunduk ketakutan saat ia lewat, sementara yang muda mencoba menghindari kontak mata, takut menjadi sasaran amarahnya. Tempat favoritnya adalah warung kopi di ujung pasar, di mana ia biasa duduk sambil memamerkan goloknya di atas meja, memberi isyarat bahwa tak ada yang boleh mengganggunya. Pemilik warung itu, Pak Dul, selalu menyediakan kopi dan rokok gratis untuk Badri, karena tahu betapa berbahayanya menolak gain. Ginan si preman. Kadang-kadang, jika sedang mood buruk, Badri sengaja menumpahkan kopi panas ke lantai dan memaksa anak kecil membersihkannya sambil ia tertawa puas melihat ketakutan di mata mereka. Tak ada yang berani melaporkannya kepada polisi, karena mereka yang pernah mencoba selalu mengalami nasib buruk, entah lapaknya dibakar, atau mereka sendiri ditemukan babak belur di selokan pasar. Badri seperti hantu yang menguasai pasar Senen, dan semua orang terpaksa tunduk di bawah kekuasaannya ia. Kejam. Namun, di balik sikapnya yang bengis, ada desas-desus bahwa ia sering terlihat gelisah saat malam tiba, seolah ada sesuatu yang ia takuti di balik kegelapan lorong-lorong pasar. Suatu malam, Badri pulang larut setelah minum-minum di warung dekat rel kereta. Langit gelap pekat tanpa bintang, udara dingin tak wajar menusuk tulang. Saat melewati lorong belakang pasar, tiba-tiba terdengar bisikan parau memanggil namanya dari kegelapan. Badri mencabut goloknya, matanya menyipit menatap lorong sepi. Siapa berani ganggu Badri? Geramnya. Tak ada jawaban, hanya suara gesekan kain basah di tanah. Lampu jalan tiba-tiba padam, menyisakan kegelapan yang menyesakkan. Dari ujung lorong, bayangan tinggi kurus muncul tiba-tiba. Badri tercekat ketika melihat sosok itu melayang beberapa jengkah di atas tanah. Wajahnya tak berbentuk, hanya dua rongga hitam tempat mata seharusnya ada. Preman itu mundur perlahan, tangan yang biasanya mantap mencengkeram golok kini gemetar tak terkendali. Tiba-tiba, bayangan itu menoleh 180 derajat, memperlihatkan leher yang memanjang tak wajar. Suara desis keluar dari kegelapan, kau pikir hanya kau yang bisa menakuti orang. Petik 2. Badri berbalik lari, tapi lorong yang biasa pendek kini seperti tak berujung. Napasnya memburu, keringat dingin membasahi punggung. Di belakangnya, suara langkah aneh terus mengikuti, bukan injakan kaki, tapi seperti sesuatu yang menyeret tubuh berat di tanah. Ketika ia menoleh untuk terakhir kalinya, yang terlihat hanya kegelapan yang tiba-tiba menelan tubuhnya sepenuhnya. Esok pagi, goloknya ditemukan tergeletak di lumpur, bilahnya berkarat seolah telah ditinggalkan puluhan tahun. Keesokan paginya, pasar terasa aneh tanpa kehadiran Badri yang biasanya sudah berkeliling sejak subuh. Para pedagang saling pandang dengan tatapan bingung dan sedikit lega, tapi juga was-was. Seorang penjual sayur menemukan golok Badri tergeletak dekat tempat sampah, bilahnya berlumuran zat hitam kental berbau anyir seperti daging busuk. Bekas-bekas aneh mengelilinginya, bukan jejak kaki manusia, tapi goresan panjang di tanah seperti sesuatu yang diseret. Di warung kopi langganannya, meja favorit Badri tetap kosong.
Pak Dul menyeka noda handuk aneh berbentuk telapak tangan terlalu besar yang tak mau hilang dari permukaan meja. Suasana pasar terasa mencekam meski matahari sudah tinggi. Beberapa pedagang mengaku mendengar suara napas berat dari lorong belakang, meski tak ada siapa-siapa di sana. Anak-anak pengantar barang dengan cepat melewati area itu, merasakan ada yang mengawasi mereka dari balik tumpukan kardus. Menjelang sore, semua orang sudah tahu Badri takkan kembali. Tapi yang membuat bulu kuduk berdiri adalah suara tawa parau yang kadang masih terdengar dari lorong gelap pers. Seperti tawa si preman, tapi lebih dalam dan seolah datang dari bawah tanah. Malam itu, Pak Joko sang penjual bumbu tua terlihat pucat saat menceritakan pengalamannya. Ia bersumpah melihat sosok hitam tinggi menjulang di tempat biasa Badri beraksi, dengan mata merah menyala dan tangan panjang berkuku hitam. Suaranya serak ketika menirukan suara aneh yang didengarnya, seperti banyak bisikan menyatu dalam satu kata, Badri. Keesokan paginya, dua anak buah Badri ditemukan gemetar ketakutan di warung kopi. Mereka mengaku mendengar suara panggilan dari lorong gelap, suara Badri tapi sekaligus bukan, seperti sesuatu yang sedang belajar menirukan manusia. Saat mereka mendekat, terdengar suara tertawa parau yang membuat keringat dingin mengucur deras. Sejak saat itu, lorong belakang pasar menjadi zona terlarang. Kadang di malam hari terdengar suara golok jatuh atau jeritan pendek yang tiba-tiba terputus. Paginya selalu ada jejak cairan hitam berbau anyir di tanah, membentuk pola aneh yang tak seorang pun berani sentuh. Pedagang-pedagang saling memperingatkan, jika ada yang memanggil namamu dari lorong itu, jangan dihiraukan. Berlari pun tak cukup, yang terbaik adalah jangan pernah pulang terlalu malam. 3 hari setelah Badri menghilang, seorang anak penjual koran melihat sesuatu yang mengerikan di atap los pasar. Ada sosok manusia terbalik menggantung dengan kepala di bawah. Wajahnya pucat kelabu dengan mulut menganga lebar. Tapi saat orang-orang berkerumun, tak ada apa-apa kecuali bau busuk menyengat yang membuat mata perih. Pedagang tua berbisik tentang arwah penasaran yang suka menampakkan diri sebelum mengambil korban berikutnya. Malam itu, beberapa orang mengaku mendengar suara menggaruk-garuk di atap seng, seolah sesuatu yang besar sedang merayap mencari jalan masuk. Seorang dukun tua akhirnya dipanggil untuk membersihkan pasar dari pengaruh negatif. Dengan mata keruh penuh pengalaman, ia berjalan perlahan mengelilingi lorong belakang sambil menggumamkan mantra kuno. Tiba-tiba ia berhenti tepat di tempat golok Badri ditemukan, wajahnya berkerut ketakutan. Ini bukan arwah biasa, bisiknya dengan suara parau, tapi sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih lapar. Ia menunjuk ke tanah di mana jejak hitam itu membentuk pola aneh, menjelaskan bahwa lorong itu telah menjadi pintu bagi entitas yang telah lama menunggu korban tepat seperti Badri. Dukun itu lalu menaburkan garam dan daun-daunan, tetapi semua orang melihat bagaimana tangannya gemetar tak terkendali. Namun, cerita tentang Badri tidak berakhir begitu saja. Beberapa minggu setelah kejadian itu, para pedagang mulai melaporkan hal-hal aneh yang semakin mengukuhkan legenda lorong belakang pasar. Di malam-malam sepi, terutama saat kabut turun tebal, sering terdengar suara langkah berat berjalan mondar mandir di lorong itu, suara yang persis seperti langkah khas Badri ketika sedang marah. Kadang diselingi dentuman seperti sesuatu yang besar jatuh, tapi ketika diperiksa, tidak ada apa-apa kecuali genangan cairan hitam yang perlahan-lahan meresap ke dalam tanah. Beberapa pedagang yang nekat pulang larut mengaku melihat bayangan hitam tinggi berdiri di ujung lorong, bentuknya berubah-ubah antara sosok manusia tinggi kurus dan sesuatu yang sama sekali tidak manusiawi. Yang paling mengerikan adalah laporan tentang suara yang meniru ucapan-ucapan khas Badri. Bayar upeti, atau kau berani melawan Badri. Terdengar jelas di kegelapan, tapi dengan kualitas suara yang aneh, seperti direkam dan diputar ulang dengan perangkat rusak. Suara itu selalu diikuti oleh tawa yang membuat bulu kuduk berdiri, karena meski meniru tawa Badri,
nada dasarnya adalah sesuatu yang sama sekali asing dan tidak alami. Penjaga pasar yang berani menyelidiki menemukan sesuatu yang lebih menakutkan. Di dinding lorong belakang, mulai muncul goresan aneh seperti cakar, membentuk pola yang berbeda setiap harinya, seolah sesuatu sedang berlatih menulis atau memberi pesan. Pola-pola itu kadang menyerupai huruf-huruf kuno, kadang seperti simbol-simbol aneh, dan semakin hari semakin jelas terbentuk. Pedagang paling tua di pasar itu kini selalu membawa sesajen kecil setiap pagi, meletakkannya di mulut lorong sambil berbisik permohonan maaf, sebuah ritual yang diwariskan turun-temurun tapi tiba-tiba menjadi sangat relevan lagi. Sejak saat itu, Pasar Senen berubah total. Para pedagang yang dulu ditindas Badri kini bisa bernapas lega, meski diiringi rasa was-was yang tak pernah benar-benar hilang. Setiap menjelang maghrib, pasar yang biasanya ramai itu cepat sepi. Kios-kios ditutup lebih awal tanpa perlu diperingatkan. Lorong belakang pasar kini dipasangi lampu temaram yang terus menyala sepanjang malam, meski sering kali ditemukan padam di pagi hari dengan bola lampunya yang menghitam seperti terbakar dari dalam. Beberapa preman baru sempat mencoba mengambil alih wilayah Badri, tapi tak ada yang bertahan lebih dari 3 hari. Salah satunya terakhir terlihat berlari ketakutan sambil menjerit-jerit tentang bayangan hitam yang mengikutinya pulang. Yang lain ditemukan pingsan di belakang pasar, tangannya penuh luka goresan aneh, terus-terusan bergumam tentang suara yang memanggilnya untuk bergabung. Di warung kopi langganan Badri, meja favoritnya tetap dibiarkan kosong. Kadang di pagi buta, pemilik warung terbangun oleh suara gelas kopi yang pecah sendiri di meja itu, padahal tak ada angin maupun binatang yang bisa menjelaskannya. Beberapa pelanggan mengaku pernah melihat jejak tangan besar berwarna hitam samar di atas meja itu, perlahan memudar seperti menguap ke udara. Anak-anak pasar yang biasanya berani kini takut melewati lorong belakang, bahkan di siang bolong sekalipun. Mereka bercerita tentang suara bisikan yang memanggil nama mereka dari balik tumpukan kardus, atau bayangan yang bergerak terlalu cepat untuk bisa disebut manusia. Yang paling menakutkan adalah ketika salah satu dari mereka bersumpah melihat sosok tinggi berdiri di atap los pasar setiap malam, mengawasi dengan mata merah yang menyala dalam kegelapan. Pasar itu tetap ramai di siang hari, tapi semua orang sepakat bahwa ada sesuatu yang berbeda sekarang. Sebuah peringatan tak terucapkan menggantung di udara, jangan menjadi seperti Badri. Karena pasar itu sekarang memiliki penjaga baru, sesuatu yang lebih kejam dari preman manapun, dan sekali ia memilihmu, tak akan ada jalan untuk kembali. Waktu terus berlalu, tapi misteri lorong belakang pasar Senen tetap hidup dalam cerita-cerita bisik para pedagang. Generasi baru preman yang tak mengenal Badri kadang masih mencoba meneror pasar, tapi mereka selalu menghilang setelah berani melewati lorong itu di malam hari. Kadang-kadang, di tengah kesibukan pasar, tiba-tiba terdengar suara golok jatuh atau tawa parau yang langsung membuat semua orang terdiam. Para pedagang tua hanya saling pandang, tahu persis apa artinya. Pasar itu kini memiliki keseimbangan baru, tak ada lagi preman yang berkuasa, tapi juga tak ada yang berani pulang terlalu malam. Sesuatu yang lebih mengerikan dari Badri telah mengambil alih wilayahnya, dan semua orang sepakat untuk tidak mengganggu kenyamanannya. Lorong belakang tetap dijauhi, lampu-lampu temaram terus dipasang, dan sesajen kecil masih muncul setiap pagi di mulut lorong. Pasar Senen tetap ramai, tetap hidup, tapi semua orang tahu, ada bagian dari pasar itu yang sekarang menjadi milik sesuatu yang bukan manusia, sesuatu yang dulu memanggil Badri dengan namanya, dan sesuatu yang mungkin sedang menunggu korban berikutnya.